Para business leaders dan intellectual business community, kita masih berdiskusi masalah how to detect and prevent corruption in your company. Dan masih bersama kita Pak Eri Diana Hadja Pamekasan. Beliau adalah salah satu dari komisioner dari KPK jilid pertama, Pak ya. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana mencegah dan mendeteksi korupsi di dalam perusahaan. Jadi lebih kepada skop perusahaan dibandingkan kita ngomong skop negara. Ya, kalau kita ngomong skop negara, kita para businessman walaupun kita concern, tapi nomor satu yang harus kita lakukan ya perusahaan kita dulu lah kita bersihkan, ya, baru kita nanti bisa juga berkontribusi terhadap negara. Ada pertanyaan dari atau pernyataan dari audiens? Silakan Pak Thomas. Memang ini menarik sebab tiada hari tanpa korupsi lah di Indonesia ini ya. Tetapi kalau dalam session terbatas ini kita terlalu mendalam ke filosofinya dan sebagainya, takutnya di akhir waktu terbatas ini tidak ada satu kesimpulan yang mendukung kepada judul dari diskusi kita ini. Jadi saya mengajak bahwa bagaimana kalau kita fokus kembali kepada judulnya. Jadi kenapa satu perusahaan, motifnya apa kalau dia mau mengeliminasi corruption? Ya pasti yang merugikan perusahaan. Dan merugikan itu tidak berupa materi saja, bisa juga merugikan waktu, merugikan sebagainya. Dan materi pun tidak dilihat dari angkanya, sebab ini berkaitan dan wewenang mengambil keputusan karyawan. Dia menerima uang tertentu dari supplier, tapi mengambil keputusan yang merugikan perusahaan lebih besar lagi di kemudian hari. Itulah yang lebih concernnya. Nah, mungkin ada pengalaman atau yang bisa di-share dari teman-teman untuk mengatasi hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tom. Jadi Pak Tom mengatakan untuk perusahaan kenapa sih korupsi harus dicegah ya? Apa motifnya supaya kita punya tujuan lah ya. Dan dari Ibu Mariko tadi masih mengatakan tentang value system kita nih rasanya ada yang nggak benar gitu, karena kok rasanya orang kita kurang malunya gitu ya. Terhadap korupsi ya, bukan terhadap hal yang lain. Kalau hal yang lain bisa berlebihan malunya. Hal untuk korupsi kurang malunya gitu. Gimana Pak? Ya, dua-duanya saya kira sama pentingnya. Dan di dalam satu organisasi sekecil perusahaan dibandingkan dengan negara, itu saya kira peluang untuk berhasilnya itu sangat besar. Berhasil untuk korupsi atau berhasil untuk mencegah, mencegah dan mendeteksi korupsi. Tergantung kembali ke soal keteladanan pimpinan tertinggi dan para pimpinan di bawahnya. Itu saya kira sangat sentral. Yang kedua tentu sistem-sistem dibangun, baik sistem pengawasan, sistem pengadaan, sistem pemeliharaan, sistem rekrutmen dan macam-macam sampai dengan sumber daya manusia dan berpikir ke depan untuk para karyawan. Nah, seringkali dilupakan oleh para CEO adalah seperti puncak gunung es. Dia selalu berada yang memperhatikan apa-apa yang di atas saja, misalnya vision, mission. Ya, semua rumah sakit keseluruhan sekarang pakai visi misi. Ya. Di atas meja resepsionis visi. Itu penting, tapi tidak terlalu penting. Banyak yang jauh lebih penting dari itu. Ya, ada stated goals, objektif. Ini perusahaan ini akan menjadi world class, segala macam. SOP dan sebagainya. Dia lupa hal-hal yang hidden depth yang ada di bawah yang sebetulnya bisa menjadi menjadi potensi permasalahan bila kita tidak perhatikan. Sebetulnya normal saja lah. Semua orang punya keinginan, semua orang punya mimpi, semua orang punya kekhawatiran, semua orang punya ketakutan. Ya, semua orang punya keinginan dan sebagainya. Nah, itu tidak pernah kita perhatikan. Satu orang dan orang lain juga berbeda. Bagaimana mengawinkan, berusaha mendekatkan dan mempertebal kesamaan, menipiskan perbedaan. Hal-hal seperti itu. Yang kedua, di bawah kita itu ada pola kekuasaan informal. Nah, itu juga seringkali kita tidak perhatikan ya. Ada kompetisi juga di antara anak buah. Normal saja. Semua tidak ada orang karyawan yang tidak ingin naik, tidak ingin promosi, tidak mengejar sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang. Nanti kita harus kasih ruang itu, jangan disumbat. Kita harus kasih ruang. Ruangnya itu seperti apa ya tentu satu perusahaan dan perusahaan lain harus berbeda tergantung lingkungannya.
Kemudian juga ada nilai-nilai pribadi masing-masing, ada cross cultural values yang harus diinteraksikan dengan baik, dikawinkan menjadi nilai perusahaan. Ini yang kecil-kecil, ini soal kecil yang seperti saya sampaikan tadi, jangan dianggap kecil. Remeh, ya. Soal kecil itu jangan dianggap kecil. Ada soal kecil yang bisa menjadi potensi persoalan kalau kita tidak perhatikan. Pak, tadi kan Bapak bilang ada visi misi itu penting, tapi ada juga yang penting bagaimana pelaksanaannya, ya. Nah, banyak company yang punya code of conduct kan, ya. Code of conduct ini boleh dibilang diharapkan value-value itulah ditaruh di dalam code of conduct tersebut, ya. Nah, apakah menurut Bapak tiap perusahaan itu harusnya punya code of conduct? Ya, saya pikir harus, Pak. Harus, dan itu harus dilakukan pelaksanaan atau implementasinya secara terbuka. Dan itu harus dimulai dari, sekali lagi, pimpinan-pimpinannya. Contoh kecil aja mengenai potensi benturan kepentingan. Misalnya ada supplier, kebetulan supplier itu ipar kita. Kita buka aja melalui email, misalnya komunikasi, saya kebetulan berkewenangan mengadakan barang ini dengan spesifikasi ini dan seterusnya. Kebetulan salah seorang biddernya adalah ipar saya. Itu saja sudah langkah yang bagus. Artinya dia ada keinginan untuk reveal, membuka persoalan ini kepada sejawatnya dan atasannya. Nanti atasannya kasih, ya kalau gitu you jangan ikut campur dalam keputusannya. Sepanjang dia memang eligible untuk mengikuti tender itu, nggak ada masalah. Dia juga punya hak untuk mengikuti tender. Jangan gara-gara ada you di situ kemudian haknya terhilang. Tapi you tidak boleh, Anda tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusannya. Misalnya seperti itu. Itu contoh kecil saja, ya. Tentu banyak hal-hal lain yang. Jadi satu adalah kita lihat kalau negara namanya undang-undang, ya kan. Kalau di company namanya code of conduct, atau aturan kepegawaian, yang dimana value-value itu dibuat satu hal yang eksplisit, ya. Tapi kemudian di dalam kita mendeteksinya nih Pak, ya. Kalau negara kan bisa punya hak untuk masuk ke ruang pribadi sampai kita tap handphone orang segala macam. Kalau company itu boleh sampai di mana tuh Pak? Saya pikir aturan perusahaan jauh lebih mudah menyusunnya dibandingkan dengan negara, ya. Jauh lebih mudah. Sepanjang dalam bentuk yang paling complicated pun pemegang saham turut campur atau pemegang saham menyetujui, sudah selesai. Jadilah dia peraturan yang mengikat semua karyawan. Jadi kalau misalnya pemegang saham setuju bahwa setiap karyawan kita, aturan perusahaan kita, handphone Anda boleh di-tap loh. Boleh. Menurut saya boleh aja. Oke. Itu bagian dari aturan kepegawaian, yang nggak setuju ya keluar. Oh gitu. Oke. Tapi kan dia bisa ganti nomor. Atau punya 8 nomor. Itu urusan lain lah. Tapi company boleh secara hukum boleh melakukan. Nggak ada masalah, Pak. Itu kan kehendak kedua pihak. Kayak kalau misalnya kehendak satu pihak, itu artinya peraturan yang memaksa warga negara. Karena dalam bentuk undang-undang. Nah, contoh untuk mendetek itu, saya punya rumus umum. Kalau misalnya pemasaran saja sudah ada permainan, itu pasti yang lain ada. Oh gitu. Apalagi pembelian Pak, ya. Kalau pemasaran saja sudah ada praktek-praktek markdown untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi pengadaan. Itu deteksi besarnya Pak. Deteksi rinciannya tentu harus kita cari. Antara lain orang ini tiba-tiba kaya, orang ini tiba-tiba gaya hidupnya luar biasa, melebihi dari gajinya. Saya kira perusahaan bisa mengatakan kita punya aturan, misalnya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Bahasa Inggrisnya itu reverse burden of proof. Oh gitu. Secara internal boleh aja, you boleh kaya, tapi you lapor dong sama perusahaan bahwa you dapat warisan dari mertua atau dari orang tua, nggak ada masalah. Itu you have all the right untuk dapat itu. Tapi please lapor kepada perusahaan supaya perusahaan tidak mencurigai Anda. Kan nggak ada masalah. Kalau seandainya saya bilang saya nggak mau, kemudian saya dipecat, itu urusannya. Loh, ini soal pilihan. Anda mau bekerja terus di sini supaya perusahaan ini sehat, tidak ada mencurigai, daripada Anda dicurigai oleh teman sejawat, atasan dan bawahan. Kenapa juga transparan saja? Kalau Anda tidak setuju dengan aturan ini, ya silakan Anda cari peluang lain di tempat lain. Itu kan kekuasaan perusahaan sebagai lembaga, ya. Ya tentu ada direksi, ada komisaris, ada pemegang saham yang tentu harus dilibatkan dalam perumusan itu.
Okay. Menurut saya sih tidak mustahil. Secara hukum nggak masalah itu? Tidak. Ya? Sebelum ada kewajiban LHKPN, kami sendiri sudah melakukan dengan cara yang berbeda pada waktu saya di Timah dulu, memonitor kekayaan mereka. Tapi saya lupa bentuknya seperti apa. Pokoknya adalah mekanisme untuk mengetahui seseorang tiba-tiba melonjak apa tidak. Gaya hidupnya. Ada detektornya. Itu bukan lie detector, namanya wealth detector. Selalu kembali ke dua jenis korupsi, dua jenis penggelapan ya. Embezzlement by need atau embezzlement by greed. Corruption by need, corruption by greed. Ada korupsi karena butuh, ada korupsi karena serakah. Tapi kebanyakan yang kedua lah Pak ya. Yang besar, yang besar-besar yang kedua. Kalau yang pertama ini pemecahan petty corruption dan grand corruption. Petty corruption ini penanggulangannya adalah sistem manajemen sumber daya manusia, termasuk gaji, pensiun dan sebagainya, termasuk rekrutmennya. Oke. Baik, para business leaders dan intellectual business community, kita harus break lagi untuk masuk ke dalam segmen berikutnya, segmen terakhir. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.